Kemajuan peradaban suatu bangsa diukur oleh bagaimana tradisi beretika itu. Jokowi kita ganti namanya menjadi Jokodok. Kodok itu kan evolusi dari cebong. Cebong itu 2 tahun lalu, sekarang udah besar jadi kodok gitu. Bayangkan presiden kita loh dibilang Pak Jokowi kodok lah, apalah. Tapi saya bilang sama beliau, udah Bapak nggak perlu masuk ke hati. Ibu Mega terlambat informasinya, sudah 2 tahun baru mengerti soal itu. Saya berada di belakangmu beserta seluruh yang namanya anak-anak dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Anak-anak dari mana asal kodok? Iya kan? Saya lihat itu ketawa geli. Karena kodok itu kan berasalnya dari cebong. Cebong dari Solo dibawa ke istana. Cebong dari Solo dibawa ke istana. Apa pantas kodok mondok di istana? Siap keluarkan dari istana. Siap lengserkan. Takbir. Masa masih ada yang mengatakan Jokowi kodok lah? Orang itu benar-benar tidak punya moral. Seharusnya Ibu Mega menangis karena kebijakan presiden yang gagal menyehatkan rakyat. Harusnya kita menangis karena ada 100.000 lebih manusia Indonesia tewas oleh COVID. Iya loh, yang paling saya itu ndak suka, masih saja ada kelompok politik mencoba memancing di air keruh. Mereka memanfaatkan pandemi untuk mendiskreditkan pemerintah. Fadlizon menyindir Jokowi, negara ini akan hancur kalau Jokowi jadi presiden. Akan hancur Indonesia ini kalau dipimpin oleh Jokowi gitu ya. Saya suka nangis loh, beliau tuh sampai terus loh, mikir kenapa? Mikir kita loh, mikir rakyat loh. Presiden Joko Widodo sedang bekerja dengan all out, dengan habis-habisan. Dan selalu yang menjadi dasar pemikiran beliau adalah keselamatan rakyat yang paling miskin dan rakyat yang paling lemah. Kalau mau minta perpu lagi, saya buatin perpu untuk menangani negara. Tanggung jawab kita kepada 267 juta rakyat kita. Asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Di luar hal itu, ada juga suatu kelompok kepentingan yang bertindak bagaikan benalu yang menginduk pada inangnya. Akan hancur Indonesia ini kalau dipimpin oleh Jokowi gitu ya. Gerindra itu partai sudah ada mendukung pemerintah. Kenapa saya mendukung vaksinasi? Caci maki pemerintah. Saya tidak setuju. Saya keberatan itu. Itu loh. Gitu. Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara soal kritik. Presiden Joko Widodo menuturkan Indonesia adalah negara demokrasi hingga tidak melarang siapapun untuk melontarkan kritik. Bukan sudah sejak lama ya. Dulu ada yang bilang saya ini pelongo. Pemimpin sejati itu harus bisa marah. Kalau pemimpin cuma pelongo, ya. Kemudian ganti lagi, ada yang bilang saya ini otoriter. Kemudian ada juga yang ngomong saya ini bebek lumpuh. Amin Rais menyebut pemerintahan Presiden Joko Widodo cenderung otoriter. Amin juga menyebut Jokowi akan menjadi presiden bebek lumpuh. Ini presiden nggak benar ya, itu nanti Pak Jokowi namanya lincak presiden bebek lumpuh. Ini hanya bisa kan ngomong begini. Coba datang berhadapan, jantan kamu, pengecut saya bilang. Negara demokrasi, jadi kritik itu ya boleh-boleh saja. Saya kira biasa saja. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku tak tega melihat kondisi Presiden Joko Widodo yang sering kena hujat masyarakat saat memimpin negara. Hal itu disampaikan Megawati saat memberikan sambutan pada acara peletakan batu pertama pembangunan perlindungan kawasan suci Pura Besakih, Bali pada Rabu 18 Agustus 2021. Megawati merasa bahwa masyarakat semakin tak beretika kepada para pemimpin negara dari waktu ke waktu. Ia juga sempat memberikan contoh kasus Presiden Soekarno dan Soeharto yang tak luput dari cacian dan hinaan masyarakat Indonesia. Ibunda Puan Maharani ini pun memohon pada masyarakat untuk lebih baik tak menghujat daripada melukai orang lain.
Kami diajari orang tua, kalau tidak suka dengan seseorang, mending diam saja daripada menghujat. Tidak sembarangan loh bikin Indonesia Raya tuh, luar biasa, ujar Megawati. Megawati mengaku turut merasakan kesedihan ketika melihat kondisi fisik Jokowi selama memimpin negara yang sering disalahkan dan dihujat masyarakat. Apalagi saat ada pihak yang menyebut Jokowi adalah kodok. Megawati mengaku tak sampai hati melihat sang presiden. Coba lihat Pak Jokowi ya, saya suka nangis loh, saya kasihan beliau sampai kurus. Mikir kita loh, mikir rakyat loh, kata Megawati. Masa masih ada yang mengatakan Jokowi kodok lah, pengecut. Saya kena bully juga nggak takut kok, ucapnya. Ia pun menantang pihak-pihak yang hobi menghujat Jokowi untuk datang langsung ke hadapannya ataupun presiden dan menyebutkan kesalahan presiden. Coba datang berhadapan, jantan kamu. Kita harus menjadi warga negara yang punya etika, moral, jangan sembarangan, katanya. Saya hanya ingin orang itu datang baik-baik bertemu Pak Jokowi. Kegagalannya di mana dan konsep dari orang itu supaya tidak gagal seperti apa, tutur Megawati. Megawati mengaku hanya bisa menghibur Jokowi dengan meminta sang presiden tetap tegar dalam memimpin negara. Ia bahkan sering memberikan contoh kepemimpinan sejumlah pemimpin negara agar Jokowi tak minder. Akan hancur Indonesia ini kalau dipimpin oleh Jokowi, gitu ya. Presiden Joko Widodo sedang bekerja dengan all out, dengan habis-habisan. Dan selalu yang menjadi dasar pemikiran beliau adalah keselamatan rakyat yang paling miskin dan rakyat yang paling lemah. Selain Megawati, Ketua Umum DPP Partai Gerindra yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga mengungkapkan pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi telah mengerahkan segala upaya dalam menghadapi pandemi COVID-19. Hal itu tercermin dari perintah Presiden Jokowi kepada para pembantunya di Kabinet Indonesia Maju. Pemerintah kita di bawah kepemimpinan Joko Widodo sedang bekerja dengan all out, dengan habis-habisan. Beliau kasih perintah kepada semua kementerian untuk bekerja all out menghadapi ancaman ini, ungkap Prabowo secara daring, Senin 16 Agustus 2021. Prabowo menceritakan dirinya pernah menghadap Presiden Jokowi khusus membahas penanganan pandemi. Kala itu, dia menawarkan diri agar anggaran Kementerian Pertahanan atau Kemenhan yang dipimpinnya dialihkan untuk penanganan COVID-19. Beliau menerima tawaran saya, ujarnya. Tetapi, lanjut Prabowo, Presiden meyakinkan dirinya bahwa bangsa ini masih mampu hadapi pandemi. Tunggu dulu, kita masih mampu, kata Prabowo menirukan pernyataan Jokowi. Prabowo menuturkan, pandemi COVID-19 tak hanya dirasakan masyarakat Indonesia, tapi juga seluruh negara di dunia. Pandemi menjadi tantangan dan cobaan yang besar bagi semua orang di muka bumi ini. Kendati demikian, Prabowo mengaku tetap bersyukur Indonesia masih dapat bertahan dalam kondisi serba sulit seperti saat ini. Kita masih mampu menghadapi dan mampu mengatasi ancaman dan tantangan ini, tutupnya. Saya suka nangis loh, beliau tuh sampai kurus loh. Mikir kenapa? Mikir kita loh, mikir rakyat loh. Jokowi kita ganti namanya menjadi Jokodok, sudah. Apa pantas odok mendok di istana? Siap keluarkan dari istana? Siap lengserkan? Takbir! Masa masih ada yang mengatakan Jokowi kodok lah? Orang itu benar-benar tidak punya moral. Fadlizon menyindir Jokowi akan negara ini akan hancur kalau Jokowi jadi presiden. Akan hancur Indonesia ini kalau dipimpin oleh Jokowi, gitu ya. Presiden Joko Widodo sedang bekerja dengan all out, dengan habis-habisan. Dan selalu yang menjadi dasar pemikiran beliau adalah keselamatan rakyat yang paling miskin dan rakyat yang paling lemah. Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara soal kritik. Presiden Joko Widodo menuturkan, Indonesia adalah negara demokrasi hingga tidak melarang siapapun untuk melontarkan kritik. Itu kan sudah sejak lama ya. Dulu ada yang bilang saya ini pelongo-pelongo. Pemimpin sejati itu harus bisa marah. Kalau pemimpin cuma pelongo-pelongo, kalau pemimpin cuma pelongo-pelongo, ya. Kemudian ganti lagi, ada yang bilang saya ini otoriter, kemudian ada juga yang ngomong saya ini bebek lumpuh. Amin Rais menyebut pemerintahan Presiden Joko Widodo cenderung otoriter.
Amin juga menyebut Jokowi akan menjadi presiden bebek lumpuh. Ini presiden nggak benar ya, itu nanti Pak Jokowi namanya lincak presiden bebek lumpuh. Ini hanya bisa kan ngomong begini. Coba datang berhadapan, jantan kamu, pengecut saya bilang. Negara demokrasi, jadi kritik itu ya boleh-boleh saja. Saya kira biasa saja. Saya pun sebagai Menteri Pertahanan, saya telah menghadap Presiden Republik Indonesia dan saya pernah menawarkan, Bapak Presiden, kalau perlu anggaran pertahanan kita alihkan untuk mendukung pemberantasan COVID-19 ini. Beliau menerima tawaran saya, tapi beliau mengatakan tunggu dulu, kita masih mampu. Tapi demikianlah, yang paling utama kita adalah kepentingan rakyat, keselamatan rakyat, kesejahteraan rakyat. Pemakaian baju adat suku Baduy oleh Presiden Joko Widodo membuat pemerintah dan warga Lebak Banten mengaku sangat bangga dan mengapresiasi Presiden karena hal itu sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada keluhuran nilai-nilai adat dan budaya suku Baduy. Karena yang saya pakai ini adalah pakaian adat suku Baduy. Saya suka karena desainnya yang sederhana, simple, dan nyaman dipakai. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Jaro Saija, Ketua Adat Masyarakat Baduy yang telah menyiapkan baju adat ini.